Selamat siang. Pada kesempatan siang ini kita akan berbicara tentang desain penelitian. Bersama saya Rahmat Husno. Desain penelitian umumnya ada tiga. Yang pertama ada kuantitatif, yang kedua ada kualitatif, dan yang ketiga adalah mixed method. Pada penelitian-penelitian di dunia kesehatan, khususnya di keperawatan, kalau kita lihat sekitar mungkin bisa sampai 90 bahkan 95% desain penelitiannya ya menggunakan kuantitatif. Yang kuali itu sangat minim. Ya, kuali ini untuk menemukan teori. Ya, sedangkan kuantitatif itu adalah untuk membuktikan sebuah teori. Kualitatif dia menekankan pada kualitas isi, sementara kuantitatif dia menekankan pada jumlah sebenarnya, pada jumlah sampel tertentu yang bisa digunakan untuk mengeneralisasi begitulah. Jadi ada batas jumlah tertentu yang dikatakan uh, cukup untuk mengeneralisasikan. Ya. Kalau kualitatif ini adalah dari general ke spesifik, sementara kuanti ini adalah dari spesifik untuk digeneralkan. Mixed method ini adalah perpaduan di antara kuanti dan kuali. Jadi kalau seandainya kita mau meneliti misal tentang uh, bagaimana persepsi masyarakat tentang COVID-19, kekhawatiran dan juga kecemasan. Nah, ini kalau seandainya kita gunakan bisa menggunakan kuanti, bisa juga menggunakan kuali atau dalam hal ini adalah mixed method begitu. Ya, jadi ada poin-poin tertentu yang pendekatannya adalah kuanti dan poin-poin tertentu pendekatannya adalah kuali. Ya, karena mayoritas dalam riset di dunia kesehatan adalah kuanti, maka pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk menyampaikan terkait dengan uh, desain kuantitatif. Jadi kuantitatif ini ada dua, yaitu non eksperimental dan eksperimental. Untuk yang non eksperimental sendiri juga ada pembagiannya lagi, yaitu ada deskriptif, komparatif, sama korelatif. Yang deskriptif maksudnya adalah ini mendeskripsikan satu fenomena, misalnya gambaran pengetahuan masyarakat tentang bahaya COVID-19 misalnya begitu. Nah, nanti dari hasil temuannya itu ada berapa persen yang pengetahuannya bagus, ada berapa persen yang pengetahuannya kurang maupun cukup kayak gitu. Jadi ada proporsi, ada angka-angka dalam bentuk proporsi atau persentase dari suatu kriteria dalam penelitian itu deskriptif. Sedangkan komparatif karena mengkomparasikan maka harus ada minimal dua. Jadi ada dua yang dibandingkan ya. Di sini ada dua, yaitu cohort sama case control. Cohort ini mengacu pada waktu ke depan, sedangkan case control ini melihat ke belakang. Maksudnya bagaimana? Cohort itu kita melihat dari faktor risiko. Contoh misalnya Anda kasus CA paru. Nah, faktor risikonya ini adalah misalnya salah satunya adalah kebiasaan merokok. Yang kita lihat dari awal saat ini adalah kebiasaan merokoknya. Jadi kebiasaan merokok kita ikuti misal 10 tahun. Dalam 10 tahun apakah ada kejadian orang yang punya kebiasaan merokok tadi itu mengalami eh, CA paru atau tidak begitu. Dan demikian juga ada pembandingnya. Siapa pembandingnya? Ya orang yang nggak mengalami CA paru.
kayak gitu. Jadi orang yang tidak memiliki kebiasaan merokok ya. Jadi orang yang tidak memiliki kebiasaan merokok ini 10 tahun kemudian juga dilihat apakah dia juga punya CA paru atau tidak. Kemudian ada case control. Kalau case control kita melihat dari kasusnya. Jadi kejadian saat ini yang terjadi adalah CA paru. Nah, CA paru ini salah satu faktor risikonya misalnya kebiasaan merokok. Jadi kebiasaan merokok ini kita lihat 10 tahun yang lampau sampai saat ini apakah ada orang yang dari yang mengalami CA paru itu dia punya kebiasaan merokok atau tidak. Ya, jadi itu dilihat. Dan juga eh, yang tidak mengalami CA paru pun itu juga dilihat. Ya, tentunya nanti ke belakang ada yang punya kebiasaan merokok kemudian ada CA paru dapat kena CA paru kemudian ada juga yang punya kebiasaan tapi nggak kena CA paru kayak gitu atau sebaliknya. Nah ini uh, cross apa case control. Yang berikutnya adalah korelatif atau cross sectional. Cross sectional itu data variabel independen dan independennya itu diambil secara bersamaan tanpa ada satu intervensi apapun gitu ya. Contoh misalnya hubungan pengetahuan dengan tingkat kecemasan pada masyarakat tentang COVID-19 misalnya begitu. Jadi pengetahuan dan kecemasannya itu diambil secara bersamaan. Artinya di saat ketemu responden ya itu bisa diambil dua data variabel tersebut ya. Beda halnya kayak cohort sama case control tadi ini kan harus nunggu kayak gitu. Harus melihat ke depan atau ke belakang. Nah, itu korelatif. Yang berikutnya, yang kedua dari kuantitatif ada eksperimental. Eksperimental sendiri juga ada tiga pra-eksperimental, kuasi sama randomized control trial. Nah, pra-eksperimental yang paling sering dipakai adalah one group pre-post test design. Ini yang paling banyak digunakan. Dan yang kedua ada kuasi eksperimental. Bedanya di mana? Kuasi ini ada kontrolnya, sedangkan pada one group ini tidak ada kontrol. Pre dan post pada kuasi dan one group itu sama-sama diukur. Ya, jadi sebelum diberikan treatment responden itu diukur dulu variabel dependennya kayak gitu. Misal pengaruh teh hitam terhadap kadar kolesterol pada lansia. Nah, sebelum diberikan teh hitam, kadar kolesterolnya diukur. Kemudian setelah pemberian, misalnya selama 2 minggu, setiap hari berturut-turut begitu, kemudian diukur lagi setelah 2 minggu ya kadar kolesterolnya. Nah kalau itu menggunakan satu kelompok kita sebut sebagai one group. Tapi kalau menggunakan dua kelompok, di mana satu kelompok dikasih teh hitam dan satunya itu tidak diberikan teh hitam, kita menggunakan kuasi eksperimental. Jadi kurang lebih begitu secara singkat penjelasan tentang desain penelitian khususnya di dunia kesehatan. Saya kira cukup.